Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum modul 1 pemrosesan sinyal digital, yaitu tentang sampling dan aliasing, yang mana asistennya yaitu Salwa Khotimah. Nah, sampling dan aliasing seperti yang kita ketahui yaitu proses yang mengubah sinyal analog yang berbentuk sinyal kontinu menjadi sinyal waktu diskrit. Nah, untuk mendapatkan sinyal waktu diskrit yang mampu mewakili sifat sinyal aslinya, proses sampling harus memenuhi syarat Nyquist. Apabila proses sampling tidak sesuai dengan syarat Nyquist, maka akan terjadi aliasing sinyal. Nah, aliasing sinyal sendiri yaitu merupakan proses di mana sinyal waktu diskrit yang dihasilkan memiliki frekuensi yang berbeda dengan sinyal aslinya, sehingga tidak mewakili sifat sinyal aslinya. Saat rekonstruksi sinyal, aliasing menyebabkan sinyal tidak bisa menyerupai bentuk aslinya karena distorsi. Nah, pada percobaan kali ini kita seperti biasa yaitu menggunakan aplikasi MATLAB. Di sini saya menggunakan MATLAB tahun 2017. Nah, di sini sudah ada pemrograman yang saya buat sebelumnya. Kenapa saya buat sebelumnya? Karena kalau saya runkan nanti waktu pembuatan video ini, maka akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, di sini sudah ada fs 20, t sama dengan 0, fs min 1, dan S1 sama dengan sin dikali 2 pi dikali T dikali 2, dan subplotnya yaitu 311 dengan stem T sama S1 dan aksis 0, 1, min 1 kali 2 dan 1,2. Nah, di sini fs-nya yaitu 20 diambil dari NPM saya, dimana pada percobaan kali ini ditugaskan untuk membuat nilai fs-nya yaitu kelipatan 3 kelipatan dari NPM aslinya. Jadi 20, 40 dan 60. Nah, ketika kita sudah merunningkannya atau menjalankannya di menu editor dan kita klik ini, maka kita akan mendapatkan grafik seperti ini. Nah, bisa dilihat ketika fs sinyalnya itu 20, maka bisa dilihat waktu samplingnya itu berjarak atau sedikit, dan ketika dikasih waktu samplingnya itu 40, frekuensi samplingnya 40, maka sinyal kontinunya atau sinyal sinusnya lebih terbentuk. Nah, begitu juga dengan ketika pemberian fs 60. Baik, selanjutnya yaitu pada percobaan kedua, di mana kita diperintahkan untuk melakukan pengamatan terhadap pengaruh pemilihan frekuensi sampling pada efek audio. Di sini kita disuruh mempersiapkan PC dengan speaker aktif yang sudah terkonek dengan sound card. Selanjutnya kita disuruh membuat pemrograman ini, dan pemrogram coding ini sudah saya buat di MATLAB ya. Ini, dan kita baca perintah selanjutnya yaitu setelah, nah, kita disuruh menjalankan program ini. Nah, sudah keluar ya bunyinya ya. Selanjutnya kita baca lagi. Setelah Anda menjalankan program tersebut, apa yang Anda dapatkan? Selanjutnya Anda coba nilai ubah 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, dan 900. Maka apa yang Anda dapatkan? Baik, kita coba ubah menjadi nilai 200. Wah, lebih nyaring ya. 300, 400, 500,
sudah bunyi ya. Kita ubah lagi jadi 600, 700, 800, dan 900. Nah, kalau teman-teman perhatikan pada percobaan kali ini, yaitu kita kalau mendengarkan dari awal frekuensi 100 Hz yang awal tadi itu menghasilkan suara yang sama dengan frekuensi 900 Hz ini yang terakhir ini, karena rada-rada pelan gitu. Dan frekuensi yang kedua, frekuensi 200 Hz tadi itu sama menghasilkan bunyi yang sama dengan 800 Hz. Selanjutnya yaitu frekuensi 300 juga sama menghasilkan bunyi dengan frekuensi 700, sehingga bisa dikatakan frekuensi sampling mempengaruhi frekuensi aliasing dari suatu frekuensi. Misalnya fs 1000 Hz, frekuensi dasarnya 300 Hz, maka aliasing dari frekuensi 300 adalah 1000 Hz dikurang 300 Hz sama dengan 700 Hz. Nah, untuk membuktikannya yaitu seperti yang dikatakan tadi, yaitu 100 Hz sama dengan 900. Kita coba ya pada frekuensi 900 bunyinya seperti itu, dan pada frekuensi 100 bunyinya seperti itu juga. Nah, sekian dari percobaan kedua. Selanjutnya itu percobaan ketiga. Selanjutnya yaitu percobaan ketiga, di mana kita disuruh melakukan pengamatan kembali terhadap efek aliasing pada audio 1. Dan pada percobaan kali ini kita disuruh membuat lagu sederhana dengan cara membuat program. Di sini sudah ada fs 16.000 dan T sama dengan 0, yang 1 fs 0,25 dan C sin 2 dikali pi dikali 262 dikali T, dan D juga sin 2 kali pi dikali 294 dikali T. Begitupun E, F, G, A, B, dan C1. Nah, jika kita perhatikan ini merupakan tangga-tangga nada, yang mana nanti kita akan membuat sebuah lagu sederhana menjadi dari tangga-tangga nada ini. Untuk coding ini sendiri sudah saya buat di MATLAB. Di sini fs-nya 16.000 dan T 0 seperti coding awal. Maka kita coba runningkan. Kalau teman-teman familiar ya dengan lagu tadi, itu merupakan lagu dari Gundul-Gundul Pacul. Nah, untuk percobaan selanjutnya kita disuruh melakukan variasi data menjadi 16.000, 10.000, 8.000, 2.000, 1.000, 900, 800, 700, 600, dan 500. Di sini kita hanya melakukan 4 pengambilan data saja, yaitu 16.000, 1.000, 8.000, dan 1.000. Nah, di sini kita coba langsung ke MATLAB-nya. Ini nada yang 16.000. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan percobaan yang 10.000.
Selanjutnya yaitu yang 8000. Dan terakhir yaitu 1000. Kalau teman-teman perhatikan dari awal, ketika FS 16.000 tadi, nada yang dihasilkan itu dengan kualitas yang baik. Sedangkan ketika FS nya sewaktu 1000, itu tadi ada beberapa nada yang fals atau buruk. Jadi bisa dikatakan frekuensi sampling mempengaruhi kualitas audio yang dihasilkan, sehingga bisa dikatakan semakin tinggi frekuensi samplingnya, maka semakin baik suara yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya, ketika FS nya 1000 atau rendah, maka audio yang dihasilkan bisa dikatakan kurang baik. Frekuensi sampling secara teori Nyquist setidaknya dari frekuensi data. Fs yang kecil memungkinkan terjadinya aliasing. Nah, tadi merupakan proses efek aliasing terhadap audio. Baik, selanjutnya yaitu percobaan keempat, di mana kita akan melakukan pengamatan kembali terhadap efek aliasing pada audio 2. Nah, pada di sini media audionya yaitu dari sebuah lagu yang mana telah kita rekam tadi. Di sini untuk codingnya sudah saya buat lagi di MATLAB. Nah, untuk codingnya yaitu seperti ini, dan saya menggunakan audionya itu Iman Mutiara, yang mana kurang lebih lagunya yaitu seperti ini. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jual, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merendas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Nah, kurang lebih lagu aslinya yaitu seperti ini. Dan pada percobaan ini kita disuruh mengubah nilai Fs nya yaitu jadi 8000, 11025, 22050 dan 44100. Kita coba pada percobaan ke 8000. Kita coba runningkan.
Baik, selanjutnya itu percobaan kedua, yaitu langsung saja kita mengambil nilai 16.000 untuk menghemat waktu. Selanjutnya itu 16.000. Baik, selanjutnya yaitu pada nilai frekuensi sampling 22050. Kita running kembali. Selanjutnya yaitu pada frekuensi sampling 44100 atau 44.100.
kita ganti menjadi 44.100. Lalu kita runningan kembali. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi. Engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Nah, bisa kalau teman-teman perhatikan itu ketika waktu frekuensi sampling awal tadi yang pada frekuensi sampling 8000 itu suara yang dihasilkan bisa dikatakan sangat buruk, seperti efek-efek sound di film-film action atau film Transformer gitu kan. Itu suara rendah terlihat jelas dan suara tinggi menjadi fales atau nyaring. Begitupun ketika frekuensi samplingnya itu 16.000, tidak jauh berbeda dengan frekuensi sampling 8.000. Nah, selanjutnya yaitu pada frekuensi sampling 22.050 Hz itu sedikit jelas suara yang terdengar dan nada-nadanya juga sudah lumayan, tetapi tempo pada frekuensi sampling 22.050 Hz ini masih sangat buruk. Dan pada percobaan terakhir pada waktu frekuensi samplingnya 44.100, nada yang dihasilkan hampir bisa dikatakan seperti nada awalnya, dan tempo waktunya juga bisa dikatakan sama seperti tempo nada awal, sehingga bisa dikatakan pada percobaan kali ini yaitu frekuensi sampling sangat mempengaruhi dari percobaan, sangat mempengaruhi dari audio read pada lagu Iman Mutiara ini. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk percobaan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.